so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys to the wall. Kewirausahaan adalah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi dan bermanfaat bagi orang lain dan memberikan lowongan pekerjaan bagi orang banyak. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kewirausahaan di bidang TKJ, yaitu jasa servis komputer. Apa sih jasa servis komputer itu? Jasa servis komputer adalah layanan teknis untuk memperbaiki serta memelihara komputer Anda dan perangkat kerasnya. Layanan ini mencakup berbagai jenis pemeliharaan, perawatan, serta perbaikan komputer, termasuk instalasi software, memperbaiki hardware, dan masih banyak lagi. Ada beberapa jenis layanan jasa servis komputer. Yang pertama ada pemeliharaan komputer. Layanan pemeliharaan komputer meliputi perawatan rutin untuk menjaga agar komputer tetap berjalan dengan baik. Yang kedua ada perbaikan hardware. Jika kamu memiliki masalah dengan perangkat keras komputer kamu, jasa servis komputer bisa membantu. Mereka dapat memperbaiki masalah keyboard, mouse, layar, printer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada perbaikan software. Jasa servis komputer juga dapat membantu kamu untuk memperbaiki perangkat lunak, termasuk instalasi dan penghapusan program, pemulihan data, dan banyak lagi. Yang keempat ada instalasi dan konfigurasi. Jasa servis komputer dapat membantu kamu untuk menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras baru. Ini termasuk instalasi sistem operasi, instalasi dan konfigurasi printer, dan banyak lagi. Nah, jika kita membuka jasa servis komputer ini, pasti ada kekurangan dan kelebihannya kan? Kekurangan pada jasa servis komputer itu adalah 1. Persaingan yang ketat. Yang menyediakan jasa servis komputer tidak lagi 1 atau 2 orang, tetapi sudah banyak sehingga persaingannya makin ketat. Tempat servis yang baik-baiklah yang akan dipilih oleh konsumen. Yang kedua, penghasilannya tidak menentu. Kenapa begitu? Karena semua masyarakat tidak semuanya menggunakan komputer dan tidak setiap saat pula komputer mengalami kerusakan. Maka itu akan berpengaruh dengan pendapatan. Yang ketiga, ada beberapa spare part susah untuk dicari. Tidak semua masalah komputer yang datang bisa kamu atasi dengan langsung. Terkadang kerusakan yang parah tentu akan membutuhkan spare part yang sesuai. Yang keempat, kerusakannya lebih parah. Kondisi ini akan terjadi ketika keahlian teknisi tidak sebanding dengan kerusakan komputer. Misalnya software, sangat mungkin hadir virus yang butuh penanganan berbeda. Yang kelima, pencurian. Biasanya akan ada pencurian jika ada kesempatan. Apalagi kamu memiliki banyak komputer pelanggan yang harus dijaga, sehingga bisa jadi lokasi servis kamu menjadi tujuan untuk tindakan kejahatan. Nah, itu tadi kelemahan dari jasa servis komputer. Tetapi, apa sih kelebihannya? Kelebihan dari jasa servis komputer adalah yang pertama, hemat biaya reparasi. Memiliki kemampuan seputar komputer pasti sangat menguntungkan. Skill yang dimiliki di bidang komputer bisa digunakan untuk mereparasi komputer sendiri atau komputer orang-orang terdekat. Dengan memperbaiki komputer sendiri, pasti akan lebih hemat. Yang kedua, keuntungan finansial. Bekerja sebagai teknisi komputer tentu memberikan keuntungan dari segi finansial. Tidak perlu memiliki ijazah sekolah tinggi untuk menjadi seorang teknisi komputer. Cukup berbekal skill mereparasi komputer yang bagus, maka siapapun bisa berpenghasilan tinggi.
Apalagi profesi ini sangat dibutuhkan banyak orang. Yang ketiga, menjadi ahli di bidangnya. Menguasai ilmu teknisi komputer bisa menjadi sesuatu kebanggaan tersendiri. Tentu saja karena seorang teknisi mengetahui cara pemakaian komputer secara umum. Dia juga mahir mengetahui fungsi dan rangkaian elemen-elemen pada komputer. Dan dia juga tahu cara merawat dan memperbaiki kerusakannya. Yang terakhir, dia juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ada kepuasan sendiri jika kemampuan yang kita miliki diakui dan dihargai oleh orang lain. Paling tidak, kita sudah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa membantu orang yang mengalami kerusakan pada komputernya. Nah, itu dia tadi kelebihan dari jasa servis komputer. Tetapi, apa sih faktor pemicu kegagalannya? Yang pertama, karena keahlian yang kita punyai tidak sebanding dengan masalah yang ditangani. Yang kedua, apabila komputer yang kita perbaiki tersebut tetapi tambah parah. Yang ketiga, ketidakmampuan memperbaiki komputer. Yang keempat, sama seperti kelemahan sebelumnya, yaitu resiko pencurian. Nah, itu dia faktor pemicu kegagalan apabila kita membuka jasa servis komputer. Apa sih karakteristik dalam kewirausahaan? Karakteristiknya itu, yang pertama, berani mengambil risiko. Jika kamu ingin raih kesuksesan dalam membangun usaha, jangan takut untuk memulai hal baru dengan mengambil risiko yang mungkin saja bisa terjadi. Yang kedua, percaya diri. Semua orang harus memiliki rasa percaya diri. Percaya diri dalam melakukan hal yang dia tekuni. Kita harus tanamkan percaya diri di dalam hidup kita agar apa yang dikerjakan bisa maksimal. Percaya diri juga bisa membantu kamu saat berada dalam kesulitan dan membantu dalam menutupi kekurangan. Yang ketiga, selalu optimis. Seseorang yang memiliki usaha harus memiliki sikap optimis, terutama ketika dihadapkan dengan tantangan baru. Dengan sikap optimis, kamu juga bisa lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membangun usahanya. Untuk meningkatkan kreativitas, kita harus mengikuti perkembangan tren saat ini, karena orang pintar bisa dikalahkan oleh seorang yang berkreatif. Contoh perusahaan kewirausahaan di bidang TJKT, salah satunya adalah PT Telkom. PT Telkom didirikan pada tanggal 6 Juli 1965. Apa itu web development atau pengembang web juga dapat diartikan dalam ruang lebih luas. Web development ini mencakup semua tindakan dan pembaruan yang dilakukan untuk membangun, memelihara, dan mengelola website. Hal ini juga dilakukan guna memastikan kemajuan, besar extend, dan kecepatan website. Seseorang profesional melakukan proses ini juga disebut sebagai web developer. Ada beberapa jenis web development. Yang pertama, front-end development. Front-end development ini menjelaskan tentang seseorang yang bertugas untuk membangun antarmuka tampilan grafis atau juga disebut UI. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis dalam sebuah situs. Itulah mengapa jenis satu ini cukup sangat penting bagi pengusaha. Back-end development ini menjelaskan tentang seseorang bertugas mengelola server serta software situs supaya semua fiturnya berjalan dengan baik. Back-end development ini dilakukan pada saat tidak dilihat, yaitu pada bekerja dari sistemnya, mulai dari sistem operasi, basis data, dan server. Yang ketiga, full stack development. Full stack development ini menjelaskan tentang di antara sisinya, yaitu front end dan back end. Full stack development ini bertugas untuk menciptakan situs program software, mulai dari awal sampai akhir pembuatan. Kinerjanya pada seorang full stack development ini cukup sangat penting bagi mereka, karena kita harus memahami lebih dalam tentang programming. Yang keempat, website development. Website development ini menjelaskan tentang sebuah praktik pengembangan website yang dilakukan oleh seseorang web developer. Website development ini mencakup tentang front-end, back-end, dan full-stack development. Kekurangan web development. Yang pertama, terus-menerus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi web terus berkembang, sehingga seseorang web developer
harus selalu belajar dan mengikuti tren agar tetap relevan di industri ini. Kedua, tekanan untuk menuju dengan waktu ketat. Terkadang, proyek yang dikerjakan memiliki tenggat waktu ketat yang dapat menimbulkan tekanan pada seseorang developer untuk menyelesaikan tugas pada tepat waktu. Ketiga, terkadang harus bekerja lembur atau di luar jam kerja. Karena adanya tenggat waktu ketat atau tuntutan klien, sehingga seseorang developer harus bekerja lembur atau di luar jam kerja yang mempengaruhi keseimbangan antara hidup dan kerja. Kelebihan web developer. Pertama, gaji yang tinggi. Sering dengan meningkatnya permintaan untuk situs web dan aplikasi, gaji seorang web developer menjadi semakin tinggi. Bahkan, sebagai seorang web developer yang berpengalaman, gaji menjadi capai angka yang sangat menyenangkan. Kedua, peluang usaha karir yang baik. Sering dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan web developer semakin meningkat. Hal ini membuka peluang usaha karir yang baik sebagai web developer. bahkan baik di perusahaan besar maupun sebagai freelancer. Ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Kebanyakan pekerjaan web developer dapat dilakukan dari mana saja, asalkan ada koneksi dari internet. Hal ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja yang besar bagi web developer.